Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya untuk bertemu kembali dengan keadaan yang baik, dapat bertemu dengan mahasiswa semester 6 yang luar biasa. Untuk kesempatan pada hari ini, kita sudah kembali pembelajaran di kelas ya anak-anak. Mengingat 1 minggu kemarin, kalian telah ditugaskan untuk belajar di Rumah Sakit Amena. Nah, untuk 2 kelompok ini sudah mendapatkan kasus masing-masing, nggih? Kelompok 1, kasusnya apa, Mbak? Sudah mendapatkan kasus tentang mastitis, Bu. Oh, baik. Untuk kelompok 2 mendapatkan kasus apa, Mbak? Permisi Bu, untuk kelompok 2 tromboflebitis Bu. Baik, untuk hari ini silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu ya yang mempresentasikan kasus mastitis. Silakan, Mbak. Baik, permisi Bu. Saya Dewi, mewakili kelompok 1 yang beranggotakan Devi, Pia, dan saya sendiri akan mempresentasikan kasus mastitis yang telah kami dapatkan di Rumah Sakit Amina. Baik, sebelumnya suara saya apakah terdengar Bu? Ya, jelas Mbak, silakan dilanjut. Ya, baik, saya izin share screen. Ya, silakan. Permisi, apakah sudah terlihat? Permisi, apakah sudah bisa terlihat? Sudah terlihat, Mbak. Monggo, silakan dipresentasikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan kebidanan pada Ibu Nifas. Di sini tanggal pengkajiannya tanggal 26 Maret 2020 pukul 10. Kemudian nama pasiennya Nyonya Y, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamatkan di Jalan Adi Sucipto nomor 29. Kemudian nama suami Tuan T, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, alamat di Jalan Adi Sucipto nomor 29. Kemudian cara masuknya pasien yaitu dengan datang sendiri. Kemudian keluhan utama yakni ibu mengatakan 21 hari setelah melahirkan anak pertama, ibu mengeluh, menggigil, dan demam. Pengeluaran ASI tidak lancar. Kemudian riwayat menstruasi, yakni usia menas 12 tahun, jumlah darah haid 3 kali ganti pembalut per hari. Keluhan haid tidak ada, lama haid 7-8 hari, kemudian vol arbus yang tidak ada, keluhan haid tidak ada. Riwayat kehamilan persalinan dan nifas yang lalu. P1A00 hidup 1. Kemudian tanggal tahun partus yakni tanggal 6 bulan 3 2020. Tempat partusnya di praktik mandiri bidan, kemudian umur kehamilannya 9 bulan, jenis kelaminnya laki-laki, penolong persalinan bidan, penyulit tidak ada, jenis kelaminnya laki-laki, berat badan 3000 gram, keadaan anak sekarang sehat. Selanjutnya riwayat kesehatan penyakit yang pernah diderita tidak ada, pernah dirawatnya tidak, pernah dioperasinya tidak. Kemudian riwayat penyakit keluarga, ibu dan keluarga tidak ada riwayat penyakit. Status perkawinan, kawin 1 kali, kawin usia 23 tahun, lama menikah 5 tahun. Setelah itu riwayat psikososial ekonomi. Respon ibu dan keluarga terhadap kehamilan. Ibu dan keluarga senang dengan hadirnya anak kedua ini. Penggunaan alat kontrasepsi KB, ibu menggunakan kontrasepsi suntik. Dukungan keluarga, keluarga mendukung dengan anak kedua. Pengambilan keputusan dalam keluarga, yakni suami berdiskusi dengan ibu. Gizi yang dikonsumsi dan kebiasaan makan, yakni ibu makan 3 kali sehari dengan sayur, tempe, telur, ikan, kadang makan buah. Kemudian kebiasaan hidup sehat. Ibu mandi 2 kali sehari, gosok gigi, ganti baju, dan cuci tangan sebelum makan. Beban kerja sehari, ibu melakukan pekerjaan rumah, tempat dan penolong persalinan yang diinginkan adalah bidan, penghasilan keluarganya 2.800.000. Kemudian riwayat KB dan rencana KB,
Metode yang pernah dipakai yakni suntik, lamanya 2 tahun, kemudian komplikasi dari KB tidak ada. Rencana KB selanjutnya yakni suntik. Kemudian tidak ada riwayat ginekologi, pola minum 8 gelas per hari, pola eliminasinya BAK 7 kali per hari, warnanya jernih, BAK terakhir jam 8, BAB-nya 1 kali sehari, kemudian karakteristiknya lembek. BAB terakhir jam 5. Kemudian pola istirahatnya 8 jam per hari, tidur terakhir jam setengah 9. Dukungan keluarga semua mendukung, yakni suami, orang tua, mertua, dan keluarga lain. Kemudian data objektif. Pemeriksaan umum, keadaan umumnya baik, berat badan dan tinggi badannya 60 kg dan tinggi badannya 160 cm. Kemudian nadinya 90 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 110 per 70, air raksa, suhunya 39,5 derajat. Kemudian pemeriksaan fisik, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ekterik, pandangan tidak kabur, tidak ada pandangan 2. Kemudian untuk rahang gigi gusi normal, leher tidak ada pembesaran vena jugularis, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian untuk inspeksi, kemerahan pada tidak ada bengkak, pengeluaran ASI lancar. Kemudian untuk palpasinya tidak ada benjolan dan setelah itu sistem respiratori tidak ada dyspnea, takipnea, wheezing, dan batuk. Sistem kardionya tidak ada palpitasi. Kemudian refleks patelanya positif, tidak ada diastasis rectus abdominis dan kandung kemihnya kosong. Vulva vagina, lokia alba, bau tidak ada, luka jalan lahir, terdapat episiotomi, terdapat luka jahitan bertaut, kemudian lukanya kering. Kemudian tidak ada tanda-tanda reda atau tanda-tanda infeksi, kemudian ekstremitas tidak ada tromboflebitis. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya tidak ada, kemudian analisanya P1A00 hidup 1, nifas dengan mastitis. Penatalasanya tanggal 26 Maret 2020 pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, menjelaskan hasil pemeriksaan bahwa kemerahan, pembekakan payudara keras, terdapat benjolan dan rasa nyeri pada payudara ibu, merupakan infeksi pada payudara. Ibu mengerti. Kemudian yang kedua, menyarankan ibu untuk melakukan pesangga payudara. Ibu mengerti, kompres dengan air dingin untuk mengurangi rasa nyeri. Ibu mengerti. Memberikan paracetamol 500 mg per oral, yakni setiap 4 jam untuk mengurangi nyeri dan demam. Ibu mengerti dan dapat melakukan. Selanjutnya menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya pada yang terkena selama dan sesering mungkin agar payudara kosong. Kemudian payudara yang normal. Ibu mengerti. Kemudian menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi serta banyak minum kurang lebih 2 liter per hari. Ibu bersedia melakukannya. Dan yang terakhir, kunjungan ulang 3 hari. Ibu mengerti. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Meli. Ya, Mbak, tolong di-scrollkan. Ibu ingin lihat yang data subjektif tadi. Baik, Bu. Sebentar, Bu. Ya, yang atas ya. Itu tadi ada Ibu mengatakan, nah sebaiknya itu dihapus saja ya. Nah, itu. Jadi langsung 21 hari setelah melahirkan anak pertama, ibu mengeluh menggigil dan demam. Pengeluaran ASI tidak lancar. Yang ibu mengatakannya itu tidak perlu. Ini ya, Bu. Ya, nah. Lalu untuk apa sih data subjektif itu? Nah, data subjektif itu kan adalah data yang kita dapatkan dari narasumber, dari klien, dari pasien ya. Jadi, jika keadaan tidak gawat seperti ini, tanyakan saja semua keluhan ibu secara detail, secara rinci ya. Untuk memperkuat diagnosis yang akan kalian tegakkan ya. Kalian kan perlu menggali apa yang dirasakan ibu. Apakah payudaranya ibu nyeri? Sudah berapa lama nyerinya? Itu ditanyakan saja semuanya ya. Kemudian data subjektif juga akan didukung dengan data objektif saat kalian melakukan pemeriksaan ya. Lalu scroll lagi Mbak pada riwayat kehamilan. Nah, itu ada umur kehamilan kan
9 bulan. Kita kalau di kebidanan menggunakan minggu ya, Mbak ya. Jadi bukan bulan. Jadi tolong diperbaiki lagi ya itu. Iya, Bu. Ya, UK-nya berapa minggu. Kemudian pada interpretasi data. Nah, tadi di data subjektif kan sudah ditampilkan kalau ibunya itu lagi nifas hari keberapa? Hari ke-21 ya itu tadi ya. Nah, itu dicantumkan. Jadi P1A00H1 nifas hari ke-21 dengan mastitis. Begitu ya, Mbak ya. Terus untuk yang penata laksanaannya di data subjektif dan objektif, ibunya tadi kan demam. Terus diperiksa suhu tubuh ibu 39,5 derajat ya. Nah, itu benar sudah diberikan parasetamol. Tapi bagaimana cara ibu mengetahui demamnya itu sudah turun apa belum? Jadi bisa ditambahkan menyarankan ibu untuk mengecek suhu tubuh ibu. Begitu ya, Mbak ya? Tolong untuk kelompok 1 ya Ya, Bu. diperbaiki. Mbak Devi, Mbak Dewi, sama Mbak Pia ya. Iya, Bu. Oke, Bu, akan kami benahi. Terima kasih, Bu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya bisa izin bertanya. Ya, Mbak Resista, silahkan. Untuk riwayat psikososial ekonomi, apakah juga perlu dikaji ya, Bu, dalam masuk ke PNJ? Oh ya, pertanyaan yang bagus ya, Mbak Resista. Nah, untuk riwayat psikososial ekonomi apakah perlu dikaji? Jika ada data yang dapat menegakkan diagnosa kalian, serta itu mendukung penata laksanaan, ya dikaji. Berarti hal tersebut perlu dikaji, ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Permisi, Bu. Ya, silahkan. Izin bertanya. Untuk interpretasi data itu dituliskan nifas atau postpartum ya, Bu? Ya, terima kasih ya Mbak. Itu sama saja ya, tapi alangkah lebih baiknya dituliskan postpartum. Karena itu kan kata ilmiah ya, kalau kita menjelaskan kepada pasien tapi tetap dengan kata nifas, begitu ya. Untuk sementara belum ada lagi pertanyaan, Bu. Insya Allah Oh sudah ya, cukup, baik. Bu. Kalau sudah cukup, nanti tolong diperbaiki ya untuk kelompok 1. Setelah itu bisa dikirim di email Ibu. Lalu besok kita presentasi kasus kelompok 2, yaitu tromboflebitis ya tadi ya. Baik, Ibu akhiri Iya, cukup Bu. sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan terima kasih atas presentasi hari ini yang luar biasa ya anak-anak. Semoga ilmu yang didapat hari ini barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu.